Ya, oke. Kita akan mulai dengan materi bimbingan TIK untuk hari ini. Jadi kelas 8 dan 9 digabung ya. Karena kelas 8 waktu hari Selasa ya. Tidak bisa bergabung, tidak bisa mendapatkan materi lewat Zoom ini. Oke. Kita lanjut pada materi kita ya. Jadi materi kita saat ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi lanjutan dari materi kita waktu lalu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu agar kalian pertama bisa memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien. Kemudian agar kalian bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien. Ya. Kita lanjut. Ya, jadi di sini ada kapasitas memori aplikasi pembelajaran WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom. Kalau kita melihat di gambar, perbandingan penggunaan memori dari installer aplikasi pembelajaran menunjukkan Google Classroom 20,7 MB ya. Jumlahnya lebih sedikit penggunaan memorinya dari WhatsApp dan Zoom. Selanjutnya, untuk masih di kapasitas memori, penggunaan memori smartphone dari aplikasi WhatsApp ya, sesuai dengan jumlah konten yang kita download dan upload ya, seperti foto, video, audio, dan dokumen lainnya. Nah, di sini penggunaan dari memori di smartphone kita menggunakan WhatsApp sangat besar tentunya ya. Jadi tipsnya kalian tentunya harus sering menghapus konten-konten yang sudah tidak diperlukan agar supaya smartphone kalian tidak hang ya, tidak rusak. Oke, selanjutnya ya, ini adalah penggunaan kuota internet dari aplikasi pembelajaran. Kalau kita lihat gambar ya, untuk aplikasi Zoom menggunakan kuota yang cukup banyak ya. Kita menggunakan Zoom saat ini cukup banyak. Contohnya dalam setengah jam itu kita menggunakan Telkomsel di smartphone bisa menghabiskan kurang lebih 50 MB ya. Bapak sudah coba itu di Zoom. Jadi misalnya kita pertama hanya 130 MB, setelah kita gunakan kira-kira setengah jam dia naik 50 MB jadi 180 MB. Sedangkan WhatsApp dan Google Classroom disesuaikan dengan penggunaan kuotanya disesuaikan dengan jumlah konten yang kita download atau upload ya, seperti foto, video, audio, dokumen, dan lainnya. Jadi kalau misalnya video yang kita download di WhatsApp itu ada 100 MB, jadi 100 MB yang tacabu di orang pe kuota. Oke. Selanjutnya ya, aplikasi Rumah Belajar dan Portal Dik. Ya, jadi aplikasi Rumah Belajar dan Portal Dik ini tidak menggunakan memori penyimpanan ya. Tidak menggunakan memori di smartphone. Jadi untuk Portal Dik dan Rumah Belajar tersimpan langsung di server dari Portal Dik dan Rumah Belajar itu sendiri. Ya, nanti untuk mengakses Portal Dik dan Rumah Belajar tentunya kita memerlukan browser ya. Contoh browser, semua handphone pasti ada browser standarnya ya. Ini di gambar sebelah kiri. Juga ada Chrome ya. Ya, Chrome itu adalah rekomendasi browser yang perlu kalian gunakan karena Chrome itu sudah terintegrasi dengan Google ya. Nah, jadi penggunaan kuota internet disesuaikan dengan jumlah konten yang kita download dan upload juga ya. Oke, penggunaan data internet ini jadi kita harus menggunakan
browser. Contoh Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Yang lain mungkin sudah mengerti, dan yang lain tolong untuk dimengerti ya. Oke, selanjutnya ini ada tips menggunakan WhatsApp ya, agar hemat kuota. Oke, tips untuk mengatur agar WA bisa hemat kuota. Pertama, kalian masuk di menu setelan ya. Oke, kalian masuk di menu setelan. Ya, pilih data penyimpanan, kemudian hilangkan centangan foto, audio, video, dan dokumen ya. Contoh di gambar. Hal ini agar kita bisa mengatur konten mana yang ingin kita download dan mana yang tidak kita mau download. Karena otomatis pengunduhan sudah dinonaktifkan. Jadi kita bisa menghemat ya. Tekan tombol OK kalau sudah disetting ya. Oke, jadi hilangkan semua centangan ini. Agar tidak otomatis mendownload konten ya. Masih di tips menggunakan WhatsApp, selanjutnya kalian masuk di menu setelan dan ada pilih chat, menu chat. Kemudian atur setelan chatnya seperti gambar ya. Oke, jadi di sini tampilan medianya dihilangkan, dinonaktifkan. Hal ini untuk menghindari upload. Oke, hal ini untuk menghindari upload pencadangan data otomatis yang akan menggunakan data internet yang sangat besar ya. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan Google Classroom setelah ini, dan perlu kalian ketahui di pembelajaran TIK kalian akan mengisi absen ya. Disediakan kalian harus mengisinya dengan hadir atau izin atau sakit. Selanjutnya jika tidak mengabsen berarti dianggap alpha. Dan jangan lupa tekan tombol serahkan ya. Ini tombol serahkan. Selanjutnya kalian bisa juga melihat laporan absen yang sudah kalian isi. Kalau sudah tertulis hadir berarti kalian sudah hadir. Perhatikan ada tenggang waktu untuk pengambilan daftar hadir, biasanya 1 hari sampai besok. Itu untuk mengisi absen. Selanjutnya untuk melihat materi ya. Kalian masuk di menu materi. Nah, di situ tergantung dari guru mata pelajaran. Nah, di situ ada materi berupa modul, instruksi dari guru, kemudian ada bentuk video dan lain sebagainya ya. Dan untuk tugas kelas, kalian masuk di menu tugas kelas juga. Di situ kalian bisa lihat tugas sesuai tanggal ya, sesuai tanggal pembelajaran. Nah, kalian bisa melihat dulu pertanyaan yang diberikan dari tugas itu. Selanjutnya tekan scroll ke atas yang di bagian bawah tugas Anda. Scroll ke atas di situ nanti ada tombol plus untuk menambahkan lampiran. Nah, di situ kalian bisa pilih foto. Foto tugas yang ditulis di buku misalnya, atau bisa menggunakan file lainnya yang sudah foto yang sudah diedit bisa. Juga bisa melampirkan dokumen ya. Kalau ada yang bisa menggunakan dokumen, bisa lampirkan menggunakan dokumen yang diketikkan di handphone. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa memberikan komentar pribadi ke guru bahwa kamu sudah mengerjakan tugas. Dan jangan lupa tekan tombol serahkan. Nah, agar guru juga bisa melihat pekerjaan kalian dan bisa langsung menilai. Oke? Ya, selanjutnya untuk Google Classroom sudah selesai. Kita lihat fitur dari rumah belajar. Oke, nah. Untuk rumah belajar kalian harus membuka browser ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan. Contoh kita menggunakan Chrome, kemudian mengetikkan di Google itu cari kata rumah belajar. Ketikkan rumah belajar maka akan terbuka website dari rumah belajar. Nah, di rumah belajar sendiri ada banyak fitur yang ada seperti yang fitur ini. Rumah belajar menyediakan sumber belajar seperti video pembelajaran. Ya, layaknya seperti ruang guru ya. Ada yang seperti video pembelajaran seperti ruang guru.
Dan juga ada fitur yang baru yaitu Edu Game. Kalian bisa bermain game sambil belajar. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang ada di rumah belajar. Nanti kita akan bahas materi TIK selanjutnya menggunakan rumah belajar. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur dari Portal Dik ya. Oke, jadi Portal Dik ini adalah satu website aplikasi yang rencananya kita akan gunakan di sekolah. Jadi nanti kalian akan mendapatkan username dan password yang akan diberikan oleh setiap wali-wali kelas ya. Yang lain mungkin sudah dibagikan. Jadi untuk mengaksesnya kalian tidak perlu lagi menginstal Portal Dik. Jadi tinggal buka browser di Google Chrome. Ya. Contoh Bapak akan praktekkan cara membuka Portal Dik. Ya, menggunakan Portal Dik. Bapak akan coba. Jadi kita coba gunakan ini browser ya. Oke. Oke. Ya, sebentar ya, Bapak akan coba praktek. Ya, iya. Jadi untuk mengakses Portal Dik, tentunya kalau misal di HP kita gunakan search Portal Dik. Portal Dik ya. Nah, ya. Kalau sudah terbuka Portal Dik, kita langsung klik Portal Dik login ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, jadi sudah ada 26 ya siswa yang masuk dan join di Zoom ini. Ya, ini adalah tampilan Portal Dik adik-adik. Jadi nanti di HP akan muncul seperti ini Portal Dik. Oke. Nah, di sini nanti kalian akan masukkan username ya dari masing-masing siswa akan mendapatkan username. Bapak ambil contoh salah satu siswa ya. Ya, Yosua Boyo saja ini. Ya, akun dari Yosua Boyo. Yosua Boyo ada di sini. Nyanda Kang, karena dia belajar luring Kang, Yosua Boyo. Jadi Bapak pinjam dulu DP akun ya. Nah, orang pakai akun dari Yosua Boyo ini. Oke, masukkan user dan password. Ya, password standarnya adalah 1 sampai 9. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu password standarnya. Kemudian kalian tekan tombol login. Kalau sudah, maka akan masuk di menu tampilan utama dari Portal Dik. Sebentar, ini masih loading. Ya, ini adalah tampilan dari Portal Dik ya. Menu-menunya sudah di sini. Jadi ada nama siswa di sini, Yosua Boyo. Jadi di sini nanti yang perlu kalian ketahui menu yang awal tentu adalah profil. Kalian pilih menu profil untuk mengganti password. Hal yang pertama yang kalian lakukan itu mengganti password. Ya, karena password standarnya semua tahu 1 sampai 9. Kalian bisa mengganti password, ganti foto bisa, masukkan nomor handphone kalian. Ya, nomor handphone ini digunakan untuk memulihkan password jika kamu lupa password. Nah, di sini kalian kasih password baru. Berapa? Jadi ulangi lagi password baru. Kemudian perbaharui. Jangan lupa ya password yang baru yang kalian sudah ganti. Kalau kalian sudah lupa, tentu kalian tidak akan dapat buka dan login lagi di Portal Dik. Kalian harus reset lagi di nomor handphone kalian. Oke, selanjutnya itu untuk menu profil.
Selanjutnya yang kalian harus ketahui itu menu absensi. Jadi kalian klik menu absensi. Jadi setiap pembelajaran, setiap mata pelajaran ada absen tersendiri sesuai jadwal. Jadi kalau sudah mau jadwal hari ini misalnya jadwal IPA atau jadwal TIK, kalian harus isi absen sebelum jadwalnya. Ya, di sini kalian bisa lihat ada tanggal, waktu absen, guru siapa, mapel siapa, dan status sudah absen atau hadir atau tidak. Jadi di situ untuk absen. Selanjutnya kalau sudah isi absen, kalian lihat di bagian menu materi. Jadi ada menu materi. Oke, kalian klik lagi menu materi. Nah, di menu materi ini berisi materi-materi yang akan diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Tentu sesuai jadwal juga. Di sini ada tanggal yang kalian bisa cari, tanggal tugas. Jadi di situ ada keterangan instruksi-instruksi yang diberikan oleh masing-masing guru mapel yang harus kalian lakukan. Misalnya pelajari materi ini dan sebagainya. Nah, kalian harus lakukan apa? Sudah ada di dalam materi ini. Nah, selanjutnya menu yang terakhir yang harus kalian ketahui adalah menu ujian sekolah. Nah, menu ujian sekolah ini bukan hanya khusus ujian, tapi juga berisi soal-soal latihan, ada ulangan harian, kuis. Ya, jadi soal-soal semuanya ada di sini sampai ujian sekolah akan menggunakan menu ini. Ya, jadi kalau sudah ada tombol ikuti ujian sesuai jadwal juga ya. Kalau guru sudah menginstruksikan untuk masuk di menu ujian sekolah bahwa ada soal, ada latihan, atau ada ulangan harian, kalian masuk di menu ujian ini. Dan kalian langsung cari mata pelajaran mana yang akan kalian pelajari. Nah, oke, demikian untuk portal DIK. Dan masih banyak menu-menu lainnya yang perlu kalian ketahui. Tapi nanti akan dibahas langsung, kalian bisa cari tahu sendiri juga. Ada informasi sekolah, ada pendataan masing-masing siswa, ada juga laporan hasil ujian. Jadi kalian bisa melihat nilai kalian di laporan hasil ujian sini. Ya, nah selesai untuk portal DIK, kalian bisa keluar pada menu keluar ya. Jadi tekan saja yang ada nama kalian di sini, ada tombol keluar. Silakan kalian tekan, maka kalian akan keluar dari aplikasi ini. Tapi pastikan untuk mengisi absen ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Oke, sampai di situ untuk portal DIK. Nanti Bapak akan memberikan kesempatan juga kepada kalian semua untuk belajar, untuk bertanya ya. Yang mau bertanya juga bisa langsung di kolom chatting. Ya, ada kolom chatting yang ingin bertanya. Dan sebentar Bapak juga akan buka mikrofon kalian. Kalian bisa bertanya langsung menggunakan mikrofon kalian dari rumah. Oke, kita lanjut. Ya, oke. Jadi portal DIK sudah sampai di situ ya. Oh iya. Terakhir ada tugas ya. Jadi yang kelas 8 sudah dapat tugas ini ya. Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu tentang Google Classroom, berikan pendapatmu ya tentang Google Classroom, Zoom, Portal DIK, dan WhatsApp. Dan menurut kamu, yang pertanyaan terakhir, yang paling efektif dan efisien digunakan itu, pilih salah satu saja ya. Nah, misalnya WhatsApp atau Google Classroom karena irit, pilih Google Classroom, atau Portal DIK, silakan pilih salah satu. Jawaban bisa dijawab langsung di Google Classroom ya. Yang sudah memiliki Google Classroom bisa akses langsung di Google Classroom, tidak perlu japri ke WA. Tapi bagi yang belum bisa di Google Classroom, kirim tugas di japri ke WA Bapak ya. Karena Google Classroom lebih irit kuota tentu ya. Jadi Bapak sarankan untuk gunakan Google Classroom. Ya, untuk batas pemasukan tugas untuk kelas 8
hari Senin ya, minggu depan. Dan untuk kelas 9 itu batas pemasukan hari Rabu, minggu depan ya, paling lambat. Masih banyak waktu yang diberikan kesempatan, masih banyak waktu. Kalian bisa kerjakan jika kalian sudah ada waktu ya di rumah. Sediakan waktu dalam seminggu ini untuk belajar dan mengerjakan tugas TIK. Oke, demikian untuk pembelajaran TIK di Zoom saat ini ya, adik-adik. Sekarang Bapak akan membuka mikrofon kalian. Silakan kalian mau bertanya. Yang ingin bertanya silakan. Ada angkat tangan yang mau bertanya? Ini siapa ini yang mau tanya ini? Oke, jadi ada yang bertanya ya untuk berlakunya aplikasi Portal Dik. Nah, jadi mungkin ada yang dari adik-adik sudah mendapatkan akun dari wali-wali kelas, sudah bisa langsung dicoba ya. Nah, tapi untuk materinya ditunggu saja, masih dipersiapkan oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing. Ya, ditunggu saja informasi selanjutnya kapan kita akan gunakan Portal Dik. Tapi dekat-dekat ini. Ya, oke. Ada Zoom, ada Bakio. Oke, jadi pembelajaran TIK kita hari ini sudah selesai. Ya. Ada Bakio. Selanjutnya untuk tanya jawab, selanjutnya bisa langsung tanya ke Bapak lewat WA, bisa lewat Google Classroom. Bisa juga di grup WA Bapak ya. Oke, sampai di sini untuk kelas 9 lanjut di Google Classroom ya. Isi absen, lihat materi, dan kerjakan tugas ya yang ada di Google Classroom. Oke, demikian. Sampai di sini dulu ya, Bapak. Dadah.